Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan materi dimensi pengasuhan dalam keluarga dengan anggota saya sendiri Okta Ferrari, Aurora Cahaya Primatalia, Bima Sakti, Siti Nurhaliza, Sania Indika, dan Wenda Yuliani. Pengertian pola asuh. Pengertian pola asuh. Istilah pola asuh berasal dari kata pola dan asuh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pola artinya sistem, cara kerja, sedangkan asuh artinya bimbing, pimpin. Sehingga pola asuh bisa diartikan cara membimbing atau memimpin anak. Definisi pola asuh diantaranya konsep yang dikemukakan oleh Kohn yang dikutip oleh M. Chandra mendefinisikan pola asuh adalah sikap orang tua dalam berhubungan dengan anaknya. Sikap ini dapat dilihat dalam berbagai segi, antara lain dari cara orang tua memberikan hadiah dan hukuman, cara orang tua memberikan otoritas, dan cara orang tua memberikan perhatian dan tanggapan terhadap keinginan anak. Yang selanjutnya, ruang lingkup pola asuh. Yang pertama, A. Orang tua yang mempunyai kewenangan dalam membesarkan peserta didik atau anak. Yang kedua, orang tua yang mempunyai anak di lingkungan setua pendidikan dan sejumlah orang tua dari kelompok marginal paling membutuhkan di luar satuannya pendidikan sasaran. Yang ketiga, tahap perkembangan sejak kelahiran sampai dengan usia pendidikan menengah. Yang keempat, komunikasi, disiplin, dan kemandirian. Yang kelima, pendidikan terdiri atas PAUD, SD, SMP, SMA, SMK, dan SPNF. Yang selanjutnya, lembaga mitra luluan satuan pendidik. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu mengenai macam-macam dimensi pola asuh orang tua. Yang pertama, ada kontrol. Kontrol ini merupakan sikap saat orang tua dapat menerima perilaku dan tingkah laku anak yang tidak sesuai dengan harapan orang tua. Yang kedua, ada tingkah laku, di mana pada tingkah laku ini orang tua mampu mendorong kemandirian anak dan mengajarkan anak untuk bertanggung jawab atas segala tindakan atau aktivitas anak. Kemudian yang ketiga, ada komunikasi, seperti adanya komunikasi verbal, baik itu komunikasi dua arah antara orang tua dan anak, dan juga komunikasi satu arah hanya orang tua saja, seperti kasih sayang, adanya kehangatan, cinta, perawatan dari orang tua untuk anak. Baiklah, yang selanjutnya mengenai pengasuhan orang tua. Pengasuhan orang tua merupakan suatu proses interaksi antara ayah, ibu, dan anak-anak mereka serta lingkungan masyarakatnya. Pengasuhan orang tua kepada anak dilakukan sejak anak dalam kandungan sampai anak tersebut siap menjadi orang dewasa, di mana tujuan utama pola pengasuhan yang normal adalah mempengaruhi, mengajari, dan mengontrol anak mereka. Perkembangan anak dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu yang pertama, latar belakang sejarah dan psikologi orang tuanya, lalu ada konteks sosial yang mendukung serta karakteristik anak tersebut. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pola asuh anak, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu keteladanan, yang kedua itu disiplin dan konsisten, yang ketiga itu mengendalikan kepribadian anak, yang keempat memberikan hadiah dan hukuman, yang kelima itu memberikan kepercayaan dan tanggung jawab, yang keenam itu menjauhkan anak dari trauma, yang ketujuh itu mengajarkan hikmah dari setiap kejadian. Berdasarkan penjelasan materi di atas, maka didapat kesimpulan bahwa pola asuh merupakan cara memimpin atau membimbing anak. Terdapat berbagai macam gaya pola asuh orang tua terhadap anak, yaitu pola asuh otoriter, pola asuh otoritatif, pola asuh permisif, dan pola asuh lalai. Dan juga terdapat dimensi pola pengasuhan anak, yaitu ada kontrol, tingkah laku anak, komunikasi terhadap anak, dan kasih sayang orang tua kepada anaknya. Hal ini sangat penting dalam proses pengasuhan anak karena bisa menentukan bagaimana anak ke depannya. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf kepada Allah. Saya mohon ampun. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah.